Media Cina klaim timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 usai 2 kali disanksi FIFA. 2 pemain dipastikan dicoret Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang TC Timnas Indonesia, Elkan Bagot sudah tiba di Bali. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Cina klaim timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 usai 2 kali disanksi FIFA. Media Cina, 163.com, mengklaim timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gara-gara sudah 2 kali disanksi FIFA. Hal itu tentu bakal jadi kabar baik untuk timnas Cina. Seperti diberitakan, PSSI dan timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA imbas perilaku supporter pada laga kontra timnas Bahrain. Selain denda senilai 400 juta rupiah, kapasitas tempat duduk di pertandingan kandang berikutnya harus dikurangi 15%. Karena duel terdekat adalah melawan Cina, sanksi itu mendapat sorotan dari media negeri tirai bambu. Mereka meyakini hukuman itu menjadi kabar baik jelang duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bahkan, 163.com mengklaim, timnas Indonesia bisa saja dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu akan terjadi jika FIFA menjatuhkan sanksi untuk yang ketiga kalinya. Untuk timnas Cina, ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Pertama-tama, markas timnas Indonesia yakni SUGBK dapat menampung 77.000 orang. Dengan menutup 15% kursi, akan mengurangi jumlah orang lebih dari 10.000, tulis 163, dikutip Rabu, 14 Mei 2025. Namun setelah mendapat hukuman berat dari FIFA, supporter Indonesia tidak berani bertindak gegabah. Toh, ini sudah kedua kalinya timnas Indonesia mendapat hukuman berat dari FIFA. Kalau sampai ketiga kalinya, bisa jadi hasil pertandingan akan dibatalkan, tandasnya. Ya, timnas Indonesia memang sudah 2 kali disanksi FIFA sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelanggaran pertama terjadi pada September dan Oktober 2024 yang salah satunya juga saat menghadapi timnas Cina. Ketika itu, timnas Indonesia 2 kali terlambat masuk lapangan. 1 kali terjadi pada laga kontra timnas Australia di SUGBK pada 10 September 2024 dan yang kedua saat melawan timnas Cina di Qingdao pada 15 Oktober 2024. FIFA lantas menjatuhkan denda dengan nilai total 20.000 franc Swiss, setara 355 juta rupiah. Pada November 2024. Kemudian, sanksi kedua adalah imbas pertandingan melawan timnas Bahrain. Maka dari itu, timnas Indonesia, termasuk supporter, harus menjaga sikap saat laga kontra timnas Cina mendatang. Jika tidak, FIFA bisa saja kembali menjatuhkan sanksi yang lebih berat. 2 pemain dipastikan dicoret Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 5 Juni 2025 menghadapi laga tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani training camp, TC, di Bali. Untuk kedua melawan Cina 2 pemain dipastikan dicoret, mereka ialah Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Keduanya tidak bisa bermain melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Marcelino Ferdinand dan Martin Paes mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain di SUGBK, Selasa, 25 Maret 2025. Pemain Oxford United dan FC Dallas itu sudah mendapatkan 2 kartu kuning pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun akan absen melawan Cina, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes kemungkinan besar masih dipanggil ke timnas Indonesia. Keduanya bisa bermain saat timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Marcelino Ferdinand dan Martin Paes sejauh ini adalah pilar utama timnas Indonesia. Martin Paes adalah kiper utama timnas Indonesia. Saat timnas Indonesia melawan Cina nanti, Emil Audero berpeluang besar menggantikan peran Martin Paes. Martin Paes sejauh ini sudah memiliki 8 caps untuk timnas Indonesia. Sementara itu, Marcelino Ferdinand ialah salah satu gelandang serang andalan timnas Indonesia. Ia bahkan memberi assist pada gol Ula Romeni yang membawa timnas Indonesia mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Marcelino Ferdinand saat ini sudah berada di Indonesia. Beberapa hari lalu ia kedapatan sudah berada di Bali bersama Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh. Patrick Kluivert maupun PSSI belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Jelang TC Timnas Indonesia, Elkan Bagot sudah tiba di Bali.
Belum diketahui apakah hadirnya Elkan Bagot di Bali untuk gabung ke timnas Indonesia atau sekedar liburan. Momen Elkan Bagot berada di Bali terlihat dari salah satu akun Instagram bernama DWKNDRNN. Pria tersebut membagikan momen foto bersama dengan Elkan Bagot, sambil menggendong anak kecil. Pria tersebut mengupload Instagram Stories bersama bek kelahiran Bangkok, Thailand, itu. Akun Instagram Dwikndern terkunci, namun momen itu dibagikan ke akun Rahauda Esa. Rahauda Esa langsung merepost Instagram Stories dari DWKNDRNN. Adapun dua orang tersebut terpantau sedang berada di Bali. Mungkin saja, mereka bertemu dengan Elkan Bagot di salah satu tempat penginapan di Bali. Kemungkinan tempatnya itu adalah The Apurva Kempinski Bali, Badung. Momen foto bersama Elkan Bagot itu dibagikan sekitar 22 jam yang lalu. Menarik ditunggu apakah Elkan Bagot dipanggil ke timnas Indonesia atau tidak. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berniat memanggil Elkan Bagot jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sayangnya, Elkan Bagot menolak itu karena sedang fokus bersama Blackpool FC di sisa 3 pertandingan. Kini, tugas Elkan Bagot bersama klub kasta ketiga Inggris itu sudah selesai. Elkan Bagot kembali dari peminjaman ke Ipswich Town. Adapun kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town akan segera berakhir Juni 2025. Belum diketahui kemana berlabuhnya bek berusia 22 tahun itu. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali pada Senin, 26 Mei 2025. TC itu digelar sebagai persiapan untuk menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Elkan Bagot bisa menjadi opsi bergabung bersama timnas Indonesia di Bali. Sebab, ada dua pemain timnas Indonesia di posisi bek yang sedang cedera yakni Kevin Dix dan Dean James. Elkan Bagot sudah sangat lama tidak membela timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain saat timnas Indonesia melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 21 November 2023. Elkan Bagot tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia karena dikabarkan bersih tegang dengan Shin Tae-yong. Ini bermula saat Shin Tae-yong membutuhkan Elkan Bagot untuk membela timnas U23 Indonesia melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade 2024 Paris, 9 Mei 2024. Elkan Bagot tidak datang ke Paris karena sudah memesan tiket untuk berlibur bersama kekasihnya. PSSI juga menggelar TC di Bali untuk menarik pemain-pemain timnas Indonesia di luar negeri biar sekaligus liburan. Para pemain timnas Indonesia sepertinya dipersilahkan untuk berlibur terlebih dahulu sebelum nantinya fokus berlatih pada 26 Mei 2025. Kami berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya memang ada dari mereka yang sudah berencana mau liburan ke Bali. Jadi rayuan pulau kepalanya maunya di Bali, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Cina resmi mengajukan diri menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu disampaikan media Cina, Titan Sports. CFA mengumumkan Cina akan mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada Oktober 2025, 8, 11 dan 14 Oktober 2025. Tulis Titan Sports, Okezone mengutip dari akun @titan_plus. Cina mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Foto, @titan_plus. Penawaran telah dilakukan CFA kepada beberapa kota di Cina untuk menjadi tuan rumah ajang tersebut. Deadline pencalonan tuan rumah ditutup pada 6 Mei 2025, lanjut laporan di atas. Melihat kabar di atas, Cina sangat percaya diri ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, kans timnas Cina lolos ke babak keempat kualifikasi dunia 2026 zona Asia agak kecil. Hingga matchday 8 grup C, timnas Cina tertahan di posisi juru kunci dengan 6 angka. Skuad asuhan Branko Ivankovic terpaut 3 angka dari timnas Indonesia di posisi 4, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina bahkan dipastikan gagal lolos ke babak keempat jika kalah dari timnas Indonesia di matchday 9. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Cina di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara ini diambil dari tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C babak ketiga kualifikasi dunia 2026 zona Asia. Nantinya 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Masing-masing tim akan bermain 2 laga di babak keempat kualifikasi dunia 2026 zona Asia. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup, 2 negara, dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bertemu di babak playoff Asia.
Tim yang memenangkan laga playoff Asia berhak lolos ke playoff antar konfederasi. Menarik menanti aksi timnas Indonesia di sisa lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sanggup lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia? Ula Romeni mengumbar janji manis kepada penggemar jelang laga timnas Indonesia versus timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin mempersembahkan 3 poin lagi. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan timnas Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Dua laga tersebut merupakan lanjutan dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Mereka telah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan dan mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Romeni mengaku tak sabar menanti 2 pertandingan terdekat itu. Apalagi, salah satunya adalah partai kandang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia, kata Romeni dinukil dari Kita Garuda, Selasa, 6 Mei 2025. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, tambah penyerang Oxford United itu. Lebih jauh, Romeni berjanji akan memberikan segalanya di 2 pertandingan mendatang. Pemain berusia 24 tahun itu percaya diri tim Merah Putih mempunyai motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, tegas Romeni. Adapun, Ula Romeni saat ini sudah membukukan 2 gol dari 2 pertandingan bersama timnas Indonesia. Ex-FC Utrecht itu diharapkan mampu menjadi mesin gol lagi ketika skuad asuhan Patrick Kluivert bersua dengan Cina dan Jepang. Eliano Reijnders tampil apik sebagai bek kanan di laga NAC Breda versus PEC Zwolle dalam lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa tersenyum lebar. Duel NAC Breda versus PEC Zwolle itu digelar di Stadion RAT Verleg, Breda, Minggu 4 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Reijnders tampil sebagai bek kanan selama 90 menit.